morning. I hope you are in a good condition. Now we want to praise our God. So prepare your heart. Let's sing together. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga napas kehidupan sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu ini, supaya kami Tuhan boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan, pakai hidup kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan untuk pagi ini, Miss Beatrice mau bertanya dahulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak tahu arti dari kata berani? Berani adalah suatu sikap tidak takut, atau berani adalah suatu rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan atau dalam menghadapi kesulitan. Nah, siapa yang anak-anak kenal orang paling berani? Mungkin di antara anak-anak ada yang berpikir, papa kita adalah orang yang paling berani. Atau mungkin anak-anak mengatakan bahwa kakak kita adalah orang yang berani karena kakak kita tidak takut dengan gelap. Nah, saat kita masih kecil anak-anak, kita berpikir bahwa orang yang memiliki tubuh yang kuat, tubuh yang besar, dan apabila orang itu sudah menjadi orang tua, ia adalah orang yang berani. Perlu anak-anak ketahui bahwa ketika Allah ada di sisi kita, kita semua sebagai anak-anak Allah dapat memilih untuk menjadi anak-anak yang berani. Di dalam Alkitab kita anak-anak, ada banyak sekali tokoh Alkitab yang memiliki sikap berani. Salah satu di antara sekian banyak tokoh tersebut bernama Esther. Esther yang berani ceritanya dapat kita temukan di kitab Esther pasal yang keempat. Nah, Esther anak-anak adalah seorang Yahudi dan dia hidup pada zaman perjanjian lama. Suatu hari, Esther dibawa ke istana Raja Persia untuk mengikuti lomba atau untuk mengikuti kontes kecantikan. Di sana, di istana Raja Persia, Esther bertemu dengan kontestan atau peserta lomba yang lainnya. Esther
keluar sebagai juara pada kontes kecantikan tersebut. Semua orang di istana sangat senang dan sangat menyukai Ester. Ada seorang prajurit istana yang bernama Haman. Haman tidak suka dengan orang Yahudi. Haman ingin meminta Raja Persia untuk membunuh semua orang Yahudi. Ester pun harus membuat keputusan yang sulit anak-anak, karena Ester juga adalah orang Yahudi. Suatu ketika, sepupu Ester yang bernama Mordekai meminta Ester untuk berbicara kepada raja. Namun anak-anak, Ester tahu bahwa Ester harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum ia bertemu raja. Jika Ester bertemu raja tanpa izin terlebih dahulu anak-anak, Ester pasti akan dibunuh. Akhirnya, Ester dapat bertemu dengan raja. Raja mendengarkan Ester dan mau menyelamatkan seluruh orang-orang Yahudi. Dari cerita Ester ini anak-anak, kita dapat tahu dan kita dapat belajar betapa Allah melihat dan memakai hidup Ester untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu istimewa. Anak-anak, seperti Ester yang dipakai Allah dan diberikan Allah roh keberanian untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari ancaman pembunuhan Haman, Allah juga dapat memakai kita untuk melakukan rencana-rencana Allah. Nah, ketika Allah ingin memakai kita untuk melakukan rencana-rencana Allah yang begitu istimewa, Allah akan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Lalu, roh keberanian yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Allah. Roh keberanian tersebut dapat kita gunakan jika kita membutuhkannya. Allah memberikan kita roh keberanian untuk kita dapat melakukan dan mengatakan hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Allah. Nah, roh keberanian yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita anak-anak, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Jadi, anak-anak dari sekarang tidak perlu takut, karena yang Allah berikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Anak-anak, Allah memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Roh keberanian yang Allah berikan kepada kita dapat kita gunakan untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, anak-anak, roh keberanian yang Tuhan berikan kepada kita dapat kita gunakan dimanapun kita berada. Ingat anak-anak, bahwa Allah terus menyertai kita dimanapun kita berada. Jadi anak-anak, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena yang diberikan Allah kepada kita adalah roh keberanian untuk kita dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu istimewa. Mari anak-anak, mulai hari ini kita bertekad untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang mau mengatakan dan mau melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, berikan kami roh keberanian agar kami dapat mengatakan dan dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan,
aktivitas kami berikutnya, kami berdoa untuk pembelajaran kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat mengerti setiap pembelajaran yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jadi anak-anak, kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan memberikan kita roh keberanian. Oleh sebab itu, marilah kita mengatakan kebenaran dan melakukan firman Tuhan, dan biarlah kiranya nama Tuhan semakin kita permuliakan. Mari kita bernyanyi, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia serta berubah. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. In English, Proverbs 19 verse 20. Listen to advice and accept instruction, and in the end you will be wise.